Tema kita tadi adalah supaya jemaat itu bersatu. Kemuliaan Kristus yang tadi, kedudukannya yang tinggi. Dia sudah penuh pengorbanan dalam kasih. Mestinya itu membuat jemaat bersatu. Kalau jemaat pecah belah berarti mereka tidak memahami itu karya penyelamatan Kristus yang luar biasa. Kadang-kadang jemaat tidak pecah belah, pendetanya yang pecah belah. Ya, kita pusing sendiri di itu pendeta yang pecah belah. Nah, saudara-saudara, supaya mereka bersatu di dalam nama Tuhan dan Tuhan dimuliakan, maka satu, orang percaya kepada Kristus harus dipenuhi dengan roh hikmat. Harus dipenuhi dengan roh hikmat. Hikmat itu bukan kepintaran. Banyak orang mungkin pintar, sekolah tinggi, tapi tidak berhikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan, talenta, segala sesuatu yang dipergunakan pada waktu yang tepat, di saat yang tepat. Itu hikmat. Ada orang karena dia pintar, dia tidak berhikmat. Karena dia sangat egois. Itu juga jadi soal nanti. Sulit untuk bersatu seperti itu, saudara. Saya mau tanya saudara, pakai jas begini ini baik atau tidak? Kayak saya begini, baik atau tidak? Baik, kalau pakai di gereja. Coba bayangkan kalau saya mau pergi pantai sebentar terus bilang, saya pendeta tolong cari ke saya jas. Masa pergi ke pantai pakai? Menurut saudara kalau dapat lihat saya pakai jas di pantai mantap, kemungkinan saya mau prewed itu. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika ada satu acara di Tablolong, kan saya diminta jadi pengkhotbah. Saya pergi, saudara-saudara. Saya pergi pakai batik. Mahal. Mau tambah, beli di Jakarta. Kredit. Saudara senang sekali kalau saya kredit. Saya sampai di sana, saudara. Semua orang kan santai-santai. Terus ada dua ibu bilang, Pak Pendeta, ya ini pantai Pak. Ya saya tahu ini pantai. Lalu bisa di pantai Bapak pakai batik. Jadi sesuatu kalau tidak pada tempatnya, dia menjadi salah dan tidak punya hikmat. Amin kok? Yang di sini ini berhikmat semua. Berhikmat. Oh, ya, itu. Jadi saudara-saudara, selanjutnya hikmat itu bahasa Yunaninya adalah Sophia. Sophia. Di sini ada yang nama Sophia? Ada kok? Lalu nama apa saja yang saudara? Sophia, hikmat tadi yang menggunakan segala sesuatu. Persekutuan jemaat, kalau persekutuan jemaat yang tanpa hikmat kita sulit untuk bersatu dan Tuhan dimuliakan. Kita ibadah ada anjing masuk di sini. Kita semua kan tidak suka kalau ada ibadah terus ada anjing di depan toh. Yang berhikmat, dia punya cara untuk usir itu anjing. Beda dengan yang tidak berhikmat. Amin kok? Yang berhikmat itu dia atur bagaimana kok. Yang tidak berhikmat itu, siapa punya anjing ini? Macam dia punya tuan saja. Itu tidak berhikmat. Ini paduan suara ada dua ini toh. Paduan suara Agape, Kupang City Koral. Kan ini kumpul banyak orang. Kalau tidak pakai hikmat, saudara nanti akan jadi tersinggung-tersinggung. Ada yang biasa tersinggung-tersinggung. Nah itu kurang berhikmat itu. Kita kumpul banyak orang. Harus pakai hikmat. Nah, Sophia tadi, Sophia, dia punya teman ada dua orang. Satu namanya Aletea. Satu namanya siapa? Di sini ada yang nama Aleta? Tidak ada juga. Wih. Saudara pun nama ini saya pusing ini. Aleta, apa artinya? Kebenaran. Kita sudah punya hikmat, baik. Tapi harus jaga kebenaran. Jangan sampai punya hikmat untuk melindungi yang salah menjadi salah. Tidak boleh. Aletheia, kebenaran.
Kebenaran dalam Alkitab itu menarik, saudara. Banyak orang merasa dia hidup dalam kebenaran, tapi belum tentu. Kenapa? Kebenaran itu punya 3 dimensi. Satu, kebenaran berdimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan tidak benar dan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Itu kebenaran. Contoh. Saudara pernah naik motor? Saudara tahu motor ke tidak? Pernah naik motor? Siapa pemotor? Sendiri punya kok? Ya, sudah lunas? Saudara kalau naik motor, ada SIM, ada STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, dia pun kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di katedral. Katedral di mana kalau saya tunjuk? Oh, di sini. Iya kan dari sini putar. Ada operasi di situ. Saudara berani masuk ke tidak? Karena ikut yang benar toh. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Ada operasi di katedral. Berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh. Makanya ikut saja yang benar. Ikut saja yang benar. Pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Sampai di situ, polisi tidak tahan, saudara putar kembali. Terus polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Saya ikut aturan. Karena kita ikut aturan. Amin toh? Iya, itu penting. Kedua, kebenaran itu berdimensi moral. Kebenaran punya dimensi moral. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kebenaran. Kenapa? Tidak semua senyum itu tulus. Amin kok? Jadi yang saudara senyum ini ada tulus. Baik sudah. Kita datang, kita bilang salam, semua bilang salam. Kita lewat warna. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Itu kebenaran. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi. Kebenaran itu punya dimensi sosial, sosialitas, sebuah kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kita mau membangun sebuah persekutuan tanpa solidaritas bagaimana? Harus solider. Yesus mati bagi kita, bentuk solidaritas. Dan setiap orang yang percaya kepadanya butuh solidaritas. Nah, itu kebenaran. Sofia, dia pun teman satu tadi, nama siapa? Mantap. Ya, Aletea, kebenaran. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama. Benar itu bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara ikut ibadah hari ini di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran Saya kira memang kebetulan, tidak ini kebenaran mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga siap tempat bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Karena ini penting bagi merawat sebuah kebersamaan. Jangan sampai yang kulit putih mau bergaul saja dengan yang kulit putih. Mau bersatu bagaimana kalau bersatu menurut warna kulit? Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Mantap sudah. Kebenaran. Tuhan tidak pernah salah. Teman yang kedua, tadi dia pun teman pertama nama siapa? Tapi teman yang kedua namanya Agatha. Apa? Nama apa? Di sini ada yang nama Agatha?
Tidak ada juga. Woi, tidak ada ini nama-nama orang. Agatha tidak ada. Resti ada. Putri. Oke, baik saudara-saudara. Agatha itu artinya kebaikan hati. Kebijaksanaan tadi harus jalan bersama-sama dengan kebenaran. Tapi jangan kebenaran itu berdiri menjauh dari kebaikan hati. Karena kita ada hidup sama-sama ini. Butuh baik-baik hati. Ada orang yang dia dalam persekutuan baik. Itu orang betul-betul dia datang. Sama-sama yang benar itu dia ikut. Tapi itu orang punya sekikir. Tidak ada dua. Makan dia ikut. Sumbang dia tidak mau. Aduh, pakai hati yang baik. Kita sepakat istirahat kantor. Ini Depak dong ini Kementerian Agama. Istirahat makan di situ. Setiap kali makan, ya kenapa? Lupa dompet. Kebaikan hati. Tapi kebaikan hati harus ditaruh di atas hikmat, di atas kebenaran. Jangan sampai kita kebaikan hati tapi kebaikan tak salah. Saudara tahu kisah dongeng anak-anak sekolah dasar dulu toh? Kisah persahabatan antara monyet dan ikan. Ada satu waktu hujan besar dan banjir. Monyet takut kalau nanti ikan terbawa banjir. Monyet panggil, ikan, mari, woi mau keluar bagaimana? Woi banjir. Terus dia ranting yang agak sedikit ke sungai itu, dia merayap di situ. Dia pegang ikan, dia angkat naik. 5 menit kemudian, baik tak? Tapi baik yang salah itu ikan kemudian jadi kuah asam karena salah tempatnya. Jadi kebaikan mesti ditaruh secara benar toh, hikmat sekaligus juga dalam kebenaran. Itu bagian pertama saudara. Kadang-kadang kita rindu menolong tapi kita salah tempat. Ini butuh sesuatu yang lebih luas dari sekedar kebiasaan. Saudara-saudara, ada satu bapak yang kehilangan penglihatan sudah cukup lama. Dia sudah buta cukup lama, menghampiri seorang pendeta dan dia bilang, Bapak Pendeta, saya mohon supaya setelah ibadah ini Bapak tolong doa supaya saya dapat penglihatan kembali. Terus Bapak Pendeta bilang, baik. Saya akan berdoa. Tapi bolehkah saya bertanya? Oh iya, kenapa? Bapak datang ke sini nih, Bapak jalan bagaimana bisa sampai sini? Beliau jawab, saya berjalan dengan iman. Puji Tuhan. Bapak pun akan disembuhkan dengan iman. Terus Bapak ini panggil, Iman. Iman. Ada yang jawab, iya Bapak. Nah, kenapa selama ini nak tidak kasih tahu kalau anak bisa sembuhkan penyakit? Oh dia datang tuh iman nama orang, tak iman tadi. Kira-kira begitu. Maksudnya saudara, supaya kita lebih di situ. Kenapa? Gereja jemaat yang bersatu dalam kemuliaan Tuhan itu adalah jemaat yang beriman. Yang melakukan kebenaran tadi, yang melakukan dengan hikmat, yang melakukan dengan kebaikan hati, harus dengan iman. Supaya tulus dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena yang baik tadi itu belum tentu dibangun di atas iman. Ada orang baik atau tidak? Banyak. Percaya kepada Tuhan? Belum tentu. Ini lagi sedikit, ini tahun baik-baik gini. Orang semua baik-baik ke sini, ke situ, baik-baik semua. Iya, tapi beriman menjadi sebuah catatan yang sangat-sangat penting. Kenapa saudara-saudara? Karena kita hidup dalam sebuah persekutuan jemaat dengan dinamika yang tinggi sekali.
Satu orang saja pikirannya banyak, apalagi 2 orang, apalagi 1000 orang, apalagi lebih banyak. Banyak maunya. Kalau mata, pikiran, dan lain-lain kita tertuju pada sesuatu yang tidak memungkinkan kita bangun hidup ini lebih baik, ya kita repot.